Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rute 16 dan kita ada di segmen Ngebaduk, ngebahas produk. Dan produk yang akan saya bahas kali ini adalah sepatu gunung dari Arey, yaitu Arey Moonrail. Seperti ini, yang warna hitam. Ini ada 3 warna, kalau tidak salah. Saya belinya yang warna hitam. Perlu diketahui bahwa saya cukup kesulitan untuk mendapatkan sepatu ini dengan nomor saya 44. Sepatu ini saya tunggu-tunggu di online shop, jarang tersedia, goib lah barangnya. Saya samperin, alhamdulillah di sekitar saya itu ada 3 gerai Arey gitu. Hanya nomornya terbatas, entah itu laku ataukah memang produksinya terbatas. Cuman disayangkan sekali nih, Arey memproduksi sepatu yang saya kira bagus, cuman memang stoknya agak kurang. Sepatu ini tipenya tipe yang middle sampai high cut lah, dan yang saya suka dari Moonrail ini, dia ringan, walaupun ada di range mid cut ke high cut gitu, beratnya nggak sampai setengah kilo doang nih dua nih, cuman 400 sekian gram. Saya rasa kenapa bisa seperti ini? Ini karena dia pakai material sintetik dan microfiber katanya. Di bagian atas dari sepatu ini nih, ada bagian yang cukup tebal, busa, yang empuk. Nah, ini akan sangat berguna untuk sepatu ini tidak membuat lecet di kaki dan juga akan membuat pergelangan kaki kita lebih nyaman begitu. Karena ini busanya cukup empuk dan busa empuk ini merata di bagian belakang, depan, pinggir kiri kanan begitu. Di sini bagian lidah sepatunya sudah nyambung dengan bagian bodi sepatunya ya, karena dia mengusung konsep yang waterproof. Sepatu ini cocok untuk ke alam yang kalian tidak ingin kaki kalian cepat basah karena medan yang becek atau hujan begitu. Walaupun kalau sepatu ini mengklaim bahwa dia waterproof, di sebelah kiri kanan waterproof, tapi kalau hujannya datang turun dari kaki kita ataupun turun dari celana kita, ya tetap aja airnya bisa masuk ke dalam. Nah, ini harus ditambah lagi dengan gaiter gitu. Sepatu yang jenis high cut seperti ini memang lebih melindungi kaki kita, terutama ke mata kaki, dibanding sepatu gunung yang low cut gitu. Nah, kemudian kita terus ke bagian bodinya. Di sini ada tulisan Arey, bahan yang ada tulisan Arey-nya ini bahan sintetisnya, dan kemudian bahan sintetis ini juga berlanjut ke motif-motif yang seperti gerigi atau apa. Ya kayak gini aja lah ya. Kemudian bagian ininya nih, di antara yang sintetis itu diisi oleh bahan microfiber. Di sebelah bagian belakangnya ini ada bahan yang cukup keras yang berfungsi untuk melindungi bagian belakang kaki kita dari benturan atau apapun itu yang ada di trek yang mungkin bisa melukai kaki kita. Selain di bagian belakang juga ada bagian yang sama, bahan yang sama, itu di bagian yang depannya. Ini cukup keras ya, untuk bisa menahan kaki kita dari benturan batu. Ini bisa cukup melindungi. Talinya ini, bagian bawahnya ini dijalin ini dengan tali webbing yang terikat kuat ke bodi sepatunya, dan di bagian atasnya ini lubang talinya itu pakai logam. Dan hal yang baru lagi di Arey, ini saya sih baru lihat ada produk Arey yang begini ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Saya juga bukan pengamat satu persatu produknya Arey ya. Insole-nya itu sekarang pakai dari Ortholite. Kita tahu bahwa Ortholite itu pihak ketiga yang sudah digunakan di berbagai merek sepatu. Dia menawarkan kenyamanan dan antibakteri. Midsole-nya ini nih, nah bagiannya ini ya, midsole-nya ini ada bagian yang empuk. Ada bagian yang empuk, jadi ada yang bagian yang keras ini nih, ada bagian yang empuk. Nah, kalau ini bagian empuk, yang bagian belakangnya ada bagian keras dulu, kemudian bagian empuk, kemudian keras lagi. Nah, bagian empuk ini tentunya sangat berguna supaya kaki kita itu nggak cepet pegal dan juga lebih nyaman di perjalanan gitu. Dan yang paling penting dari sebuah sepatu outdoor adalah bagian bawahnya nih. Nah, bagian bawahnya
ini terbuat dari bahan rubber. Kalau saya lihat sih ini bahan rubbernya memang bukan Vibram, tapi saya kira sebelumnya saya sudah punya berbahan Vibram dari Eiger. Nah ini juga kalau lihat dari konstruksinya sih ini nggak kalah kuat dengan bahan Vibram itu. Dan dengan motif yang seperti ini memungkinkan kita untuk lebih mencengkram ke jalur yang licin. Jadi kalau licin itu lebih pede lah gitu ya. Bagian belakangnya ini nih ada, ya bagian ini tuh bagian yang kalau kita pakai sepatu tuh tinggal ditarik, masuknya jadi lebih gampang begitu ya. Yang saya suka dari produk Montreal ini, walaupun dia high cut atau apa nih, middle cut, ini tidak berat, nggak sampai setengah kilo. Ini semua terjadi karena bahan yang digunakannya. Harapannya tentunya dari setiap sepatu ini semoga lemnya tidak gampang copot ya, lemnya kuat. Harapannya begitu, karena saya ganti ke sepatu ini ya karena sepatu sebelumnya lemnya udah banyak yang copot, saya perbaiki tetap aja tidak sekuat sebelumnya begitu. Oh ya, ini harganya ada di 1 juta kurang 5.000 atau 995.000 rupiah. Saya kira dengan spesifikasi seperti itu cukup worth it untuk kalian pertimbangkan untuk beli. Memang sepatu ini belum saya pakai, nanti kalau sudah saya pakai, ini rencananya mau ke gunung sekitar rumah, ada Gunung Karumbi, dan juga ada mau ke Sindoro atau Sumbing lah gitu. Nanti saya review lagi gimana hasilnya ketika sudah dipakai ke gunung yang cukup tinggi. Itu aja, kita ketemu lagi di review produk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.